Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Brilian dari kelas 10-2, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat game Flappy Bird di Stretch. Nah, di sini pertama-tama kita mendownload dulu bahan-bahannya. Ntar untuk bahan-bahannya saya taruh di deskripsi ya. Oke, langkah pertama kalian harus menuju ke web dari Stretch-nya itu sendiri. Untuk linknya ntar saya kasih juga di deskripsi ya. Ini kita hapus dulu gambar kucingnya. Lalu kita upload bahan-bahan yang sudah kita download tadi. Nah, setelah semua bahan terupload, selanjutnya kita akan membuat opening dari gamenya ini sendiri. Sebelum itu saya akan menjelaskan, di sini ada bird down, ini burung untuk opening gamenya. Lalu ada base, itu tanah dari gamenya. Lalu bird up untuk burung di dalam inti gamenya. Lalu ada judul yaitu Flappy Bird untuk di opening dari gamenya. Lalu pipe green untuk rintangan-rintangan yang dilalui oleh burung tersebut. Dan ada tombol start untuk memulai gamenya. Karena di bagian opening kita hanya membutuhkan judul, tombol start, tanah, dan juga burung pembuka. Maka untuk pipa kita hide dan juga burung yang ada di inti gamenya kita hide juga. Untuk tandanya kita ke bawahkan, menyesuaikan. Setelah itu untuk judulnya kita atur size-nya menjadi 80. Dan untuk start menjadi 70. Lalu ini kita rapikan untuk tombol start dan judulnya ya. Nah, ini burungnya kita ubah ukurannya menjadi sekitar 120. Selanjutnya kita ke bagian burung pembuka, lalu ke events, dan tambahkan when click ke bagian docs, lalu kita pilih show. Ke bagian motion, lalu kita tambahkan go to XY. Untuk saat kita ngeklik, maka burung pembuka ini akan berada di tempat yang kita sudah pilih. Kemudian kita akan membuat burungnya bergerak ke atas dan ke bawah. Kita tambahkan when I click ke bagian control dan tambahkan forever. Lalu kita tambahkan repeat 2 kali. Ke bagian motion, lalu kita cari change Y by 0, lalu masukkan ke repeat itu tadi yang sudah kita taruh. Nah, karena kita ingin membuat pergerakan ke atas dan ke bawah, maka yang untuk atas kita tulis 1 dan bawah kita tulis -1. Kemudian kita coba play. Dan bisa dilihat di sini burungnya sudah memunculkan pergerakan ke atas dan ke bawah ya. Selanjutnya kita akan copy perintah ini ke bagian judul Flappy Bird. Selanjutnya kita ke bagian control, lalu tambahkan forever agar bisa terus menjalankan perintahnya. Ke bagian event, lalu kita tambahkan when click, lalu tambahkan lagi when click. Ke bagian look, lalu tambahkan show. Ke bagian motion dan tambahkan go to XY. Kemudian kita play. Bisa dilihat burung dan judulnya memunculkan pergerakan ke atas dan ke bawah. Agar terlihat lebih realistik, sayap dari burung tersebut kita akan memunculkan animasi seperti mengepakkan sayap. Caranya kita tambahkan, lalu upload file yang berjudul bird up yang kalian sudah download tadi. Lalu kita kembali ke kodenya. Lalu kita ke bagian log, pilih switch costume.
taruh di bawah change by 1. Lalu pilih lagi, taruh di bawah min 1. Lalu kita ubah menjadi bird down. Nah, fungsinya ketika perintah change by 1 dilakukan, burung akan naik dan otomatis mengganti kostum yang sayapnya di atas. Begitu pula ketika perintah change by min 1 dilakukan, burung akan turun dan mengganti kostum yang sayapnya di bawah. Selanjutnya kita akan mengubah background-nya. Kita pilih background dari stretch-nya. Lalu pilih yang blue sky. Lalu kita pilih kostum. Kita akan menghapus hijau-hijaunya ini menjadi langit saja. Lalu biru-birunya ini kita copy, lalu paste, dan tempelkan sampai menutupi bagian yang putih. Kembali ke kode, lalu kita akan membuat suatu program di mana jika kita menekan tombol start, maka elemen judul, burung, dan tombol start akan hilang. Lalu kita pergi ke elemen start, pergi ke bagian event, lalu pilih when click, lalu go to XY, lalu ke bagian looks, lalu kita pilih show, ke bagian event, lalu kalian pilih when this script click. Jadi nantinya perintah ini akan mengeksekusi jika kita mengeklik tombol start. Lalu kalian pilih broadcast, lalu ubah nama message-nya menjadi start game. Kemudian kalian pilih when I receive message, lalu ganti menjadi start game. Lalu ke bagian control, lalu pilih repeat. Lalu ke bagian logs, lalu kalian pilih change color effect by, masukkan ke repeat, kita ganti colornya menjadi gloss, lalu kita ubah angkanya menjadi 10. Jadi ketika kita menerima surat dari start game, maka akan memberi efek ghost yang membuat elemen tersebut pudar. Coba kita klik startnya, dan startnya langsung pudar. Nah, itu gunanya dari perintah yang sudah kita buat tadi. Lalu kita akan mengcopy perintah ini ke judul dan burung. Caranya kalian tekan, lalu kalian pindahkan ke bagian Flappy Bird, yaitu judulnya. Nah, kalian tekan lagi, lalu pindahkan ke burung pembuka. Coba kita akan mengeplay. Dan terlihat di sini ketika kita mengklik tombol start, maka elemen tersebut akan hilang. Nah, selanjutnya setelah kita ngeklik, nantinya kita akan membuat pergerakan tanahnya itu seakan-akan bergerak. Lalu kita akan ke elemen base. Kita akan membuat pergerakan dari tanahnya ini ke kiri ya. Selanjutnya kita ke bagian event, lalu tambahkan when click, ke bagian motion, tambahkan go to XY, dan ke bagian looks, tambahkan show. Lalu ke bagian event lagi, tambahkan when I receive start game, tambahkan wait seconds, kita ubah menjadi 0,8. Ke bagian looks, tambahkan height. Jadi, perintah ini berfungsi ketika kita menerima surat dari start game. Nanti kita akan menunggu 0,8 detik dulu, baru kita menghilangkan base-nya itu atau rumputnya itu. Nah, sekarang kita akan mengeklon rumputnya itu dan mengeksekusinya berjalan ke kiri agar kelihatan seperti sedang berjalan. Ke bagian event lagi, tambahkan when I receive start game. Lalu kita ke bagian control, lalu pilih repeat, lalu tambahkan clone myself, lalu kita tambahkan lagi wait seconds,
taruh di bawah clone. Kita ubah weight-nya menjadi 0,8 juga ya. Jadi fungsinya dia akan mengeklon rumputnya itu setiap 0,8 detik. Setelah itu kita tambahkan when I start as a clone ke bagian logs, lalu tambahkan show, lalu kita atur tanahnya agar terbuka sedikit. Nah, sudah seperti ini. Lalu ke bagian motion, tambahkan go to XY agar ketika kita menerima klonnya itu, klonnya sudah berada di tempat yang sudah kita tentukan. Kemudian kita ke bagian control, lalu tambahkan forever, lalu tambahkan juga repeat until. Ke bagian operator, pilih yang lebih kecil dari 50 yang di tengah itu, lalu tempel ke repeat until. Ke bagian motion, lalu pilih X position, tempelkan ke repeat until. Lalu tanahnya kalian geser ke kiri sampai kira-kira mentok, dan kalian ubah sesuai dengan X position yang tertera di sini. Usahakan X-nya sampai menjadi min 250 ya. Setelah itu kita ke motion, lalu tambahkan change X by. Nah, change X by ini akan mengatur perpindahan sumbu X, yaitu berpindah ke kanan atau berpindah ke kiri. Lalu kita ubah change X-nya menjadi min 5. Nah, kita akan coba play. Dan bisa dilihat ketika kita menekan tombol start, maka tanahnya otomatis akan berjalan ke kiri seperti sedang bergeser ya. Selanjutnya kita akan buat rintangan, yaitu pipa untuk burung tersebut ya. Kita pergi ke bagian pipa, lalu kita munculin dulu pipanya. Pergi ke bagian event, lalu tambahkan when click. Selanjutnya ke bagian logs, lalu pilih hide agar saat kita mengeklik tombol bendera hijau, pipanya itu belum terlihat terlebih dahulu ya. Tambahkan when I receive start game. Kemudian ke bagian control, tambahkan wait seconds. Kita ubah menjadi 0,5. Ke bagian logs, tambahkan hide. Kemudian pergi ke bagian control dan tambahkan forever. Lalu tambahkan lagi create clone of myself. Dan wait 1 seconds. Habis itu kita ubah menjadi 2 detik ya. Kemudian tambahkan when I start as a clone. Ke bagian logs, lalu tambahkan show. Lalu kalian klik show-nya dan kalian geser pipanya sampai benar-benar ke ujung kanan banget ya. Nah, sebelum itu kita akan edit, klik customs. Lalu kita klik convert to vector ya di bawah. Dan kita ubah ke bawah. Setelah itu kita copy, lalu pastekan. Kita ubah menjadi flip vertikal dulu. Lalu naikkan ke atas dengan posisi yang sejajar. Nah, ini buat rintangannya ya. Sesuaikan jangan terlalu sempit dan jangan terlalu lebar. Jika sudah, kembali ke kode. Tambahkan go to XY sebagai posisi dari pipanya. Pergi ke control, pilih wait until. Sebelumnya kita pindahkan pipanya dulu ke pojok paling kiri. Pergi ke operator, pilih tanda kurang dari 50.
yang di tengah, lalu tempelkan ke wait until. Pergi ke motion, lalu tambahkan exposition ke wait until. Setelah itu kita ubah angkanya sesuai dengan angka yang tertera pada X di elemen pipa. Karena di saya menunjukkan angka min 240, maka saya ubah menjadi min 240. Kemudian kita pilih change X by, lalu kita tempel ke dalam repeat until. Di sini kita ubah menjadi min 5. Setelah itu pergi ke tool. Karena di sini kita mau menghapus clone, maka kita pilih delete clone. Jadi, ketika menerima surat dari start game, kita menunggu 0,5 detik, kemudian elemen pipa akan mengcloning dirinya setiap 2 detik. Lalu, when I start a clone, bekerja untuk mengisi clone dari pipa tersebut menuju arah yang ditentukan, kemudian mengulangi perintah change X by min 5 yang berarti menggeser ke kiri sampai pipa berada di posisi X-nya. Dan clone itu dihapus. Oke, di sini coba kita play dulu. Klik start. Nah, ini sudah mulai berhasil ya, sudah jalan. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke burung intinya ya, burung yang ada di dalam gamenya. Nah, ini bakal kita edit. Pergi ke event, tambahkan when click. Sebelum itu, kita coba munculkan burungnya. Nah, ini di awal-awal burungnya masih ada di sini. Makanya kita harus pergi ke motion, ke looks, dan kita nge-hide-in dulu burungnya ya. Kita sembunyikan dulu burungnya. Lalu ke bagian events, pilih when I receive start game. Karena kita di sini mau nunggu sampai animasi menghilangnya selesai, kita pilih tung wait. Kita ganti menjadi 0,5 seconds ya. Lalu ke bagian logs dan pilih show. Kita coba setel dulu. Nah, karena burungnya masih di situ, kita bakal pindahkan burungnya ke tempat yang awal, yaitu ke pojok kiri. Nah, kira-kira pojok kirinya jangan terlalu tinggi sekali ya. Jika sudah kita atur tempatnya, kita pilih ke bagian motion, lalu pilih go to XY. Dan karena kita pengen agar burungnya itu seperti ada gravitinya, maka kita tambahin variablesnya, lalu namakan gravity. Klik OK. Lalu tambahkan set gravity to 0. Setelah itu kita pergi ke control, lalu tambahkan forever, ke bagian motion, lalu tambahkan change Y by 0, ke bagian variable, lalu klik gravity dan tempelkan ke 0-nya itu. Lalu tambahkan change gravity by 1 di bawah change Y. Lalu ubah 1 menjadi min 1. Oke, di sini kan kita coba dan baru mulai burungnya langsung jatuh. Artinya kita sudah berhasil menambahkan gravitasi pada burungnya itu. Setelah itu klik customs, lalu upload gambar bird down yang sudah kalian download tadi. Sudah, kembali ke kode. Ke look, pilih switch custom to. Karena di sini customnya sudah bird down, maka tidak perlu diganti lagi ya. Ke bagian control, lalu pilih if then, lalu ke bagian operator dan pilih or. Ke bagian sensing, lalu pilih touching, lalu pilih touching lagi. Lalu kita ganti yang pertama yaitu green, dan yang kedua itu bass. Ke bagian event, lalu pilih broadcast dan namakan broadcast tersebut menjadi menyentuh.
Tambahkan when I receive start game. Lalu tambahkan forever. Tambahkan if then. Kemudian ke bagian sensing. Lalu key space. Lalu ke bagian variable. Ubah menjadi 10. Lalu ke bagian logs. Dan pilih switch costume to. Dan ubah menjadi bird up. Karena fungsi ini untuk menaikkan burung tersebut. Tambahkan wait until. Masukkan ke dalamnya ya. Lalu pergi ke operator. Dan pilih yang not. Pergi ke sensing. Dan pilih yang key space. Selanjutnya kita akan buat tulisan game over ya. Dengan cara kita klik gambar kuas di sini. Lalu kita ubah menjadi teks dan ubah fontnya menjadi pixel. Dan ubah warnanya menjadi merah. Lalu tulis di sini game over. Di sini kalian bisa sesuaikan aja ya. Setelah itu kembali ke kodenya, ke event, tambahkan when click, lalu ke logs dan tambahkan hide. Ke event, lalu tambahkan when I receive menyentuh. Ke logs, tambahkan show. Ke control, pilih stop all. Lalu kita akan coba gamenya, kita akan bunuh diri. Dan di sini masih error ya, masih kelihatan tulisan Flappy Bird dan burungnya dan tombol startnya. Maka ini akan kita hilangkan ya. Ke Flappy Bird, lalu tambahkan when I receive menyentuh, ke look dan tambahkan hide. Lalu salin ke burung pembuka dan tombol start. Selanjutnya kita akan mau membuat musik. Lalu kita tambahkan when I receive start game di sini. Kita ganti menjadi start game ya. Lalu pergi ke control dan pilih forever. Lalu ke sound. Tambahkan sound di sini dari stretch-nya. Ketik game. Lalu pilih yang video game yang paling pertama. Nah, setelah itu kembali ke kodenya. Ke bagian sounds. Pencet play sound. Tambahkan play sound ini ke dalam forever. Dan otomatis jika kita mengklik start game, musiknya itu bakal terdengar ya. Selanjutnya kita akan membuat suara atau musik dari ketika kita kalah. Nah, di sini kita tambahin soundnya. Cari yang namanya loss. Setelah itu kita kembali ke kode. Lalu tambahkan when I receive menyentuh. Lalu ke bagian sound dan tambahkan play sound loss until done. Oke, di sini sudah berhasil. Lagunya sudah terputar ketika gamenya kalah. Coba kita ulangin. Oh iya, di sini rintangannya itu masih lurus-lurus aja ya, tidak ada ininya, tidak ada seru-serunya kalau kayak gini. Nah, nanti kita bakal ubah rintangannya itu menjadi ada yang di atas, ada yang di bawah supaya gamenya lebih seru ya. Caranya kita ke sprite yang pipe, lalu ke bagian operator dan pilih yang pick random. Nah, ini tempelkan ke koordinat Y. Kita ubah menjadi min 100 sampai 100. Lalu kita pergi ke sprite bird up. Nah, di sini kita mau membuat sound ketika burung itu melompat ya.
Lalu kita ke sound dulu. Dan di sini tambahkan sound dari thread-nya. Cari, kita ketik jam. Nah, jamnya ini. Lalu kita tambahkan saja. Lalu pilih play sound jam until done dan tambahkan di bawah ini setelah switch costume tuh ya. Di sini akan coba kita play. Nah, musik jamnya sudah terputar ketika burung melompat. Oke, sepertinya di sini ada kesalahan. Kita akan pergi ke bagian pipe green. Nah, seharusnya kita menaruh pick randomnya ke go to X, bukannya ke X position ya. Nah, kita ke operation, lalu pilih pick random, lalu tempelnya ke go to X yang di bagian Y-nya. Lalu gini kita ubah menjadi min 100 dan 100 ya. Sekarang kita akan coba play gamenya. Nah, sudah berhasil ya. Nah, di pojok kiri atas masih ada tulisan graffiti. Nah, ini kita hapus ya. Kita pindah ke variables, lalu matikan graffiti-nya. Sekarang kita akan menambahkan skornya. Jika burung itu sudah melewati satu rintangan, maka akan menambah skornya itu menjadi 1 ya. Lalu di sini kita make a variable, lalu namai variabel barunya menjadi score. Kemudian kita ubah set graffiti menjadi score. Lalu tambahkan set score setelah menunggu sekian second ya. Lalu di sini kita tambahkan show graffiti sebelum set score menjadi 0. Lalu graffiti-nya kita ubah menjadi score. Lalu di sini kita ubah chance graffiti menjadi score. Lalu tambahkan setelah change x by min 5. Pergi ke events, when click, kembali ke variable, lalu hide variable score. Jadi ketika kita mengklik bendera hijau, variable score-nya itu akan hilang terlebih dahulu, nanti munculnya setelah start game. Oke teman-teman, di sini gamenya sudah jadi. Nah, bisa kita lihat ya. Ini juga sudah ada skornya. Setiap kita melewati rintangan, pasti terhitung skornya 1. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.